Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Stina Kadehere dengan NIM 2001060044. Saya mahasiswi pendidikan kimia dari Universitas Nusa Tenggara Kupang. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah komputer untuk kimia SMA dengan materi ikatan kimia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian daripada ikatan kimia, di mana ikatan kimia merupakan sebuah gaya tarik-menarik yang dihasilkan oleh atom-atom sehingga kemudian akan berkombinasi dan membentuk sebuah senyawa. Nah, teori mengenai ikatan kimia yang terkenal yaitu teori Lewis. Jadi, ikatan kimia merupakan ikatan yang terjadi antara atom dalam suatu senyawa. Nah, di sini ada dua jenis ikatan kimia, yaitu yang pertama ikatan kimia terjadi karena pencapaian kestabilan suatu unsur. Dan yang kedua, elektron yang berperan pada pembentukan ikatan kimia adalah elektron valensi dari suatu atom. Selanjutnya, dalam pembentukan ikatan kimia, di mana atom-atom tersebut akan membentuk konfigurasi elektron seperti pada unsur gas mulia. Dapat kita lihat pada tabel di slide ini. Selanjutnya, dalam ikatan kimia ada dua aturan, yaitu aturan oktet dan duplet, di mana kecenderungan unsur-unsur untuk menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia dikenal dengan istilah aturan oktet dan duplet atau khusus mengikuti unsur helium. Nah, di sini ada struktur Lewis, di mana struktur Lewis adalah struktur elektrovalensi berupa titik atau dot. Contohnya 17 Cl, di mana konfigurasi elektronnya yaitu 2, 8, dan 7. Elektron valensinya berjumlah 7. Dapat dilihat pada gambar pada slide ini. Nah, selanjutnya jenis-jenis daripada ikatan kimia, di mana jenis-jenis ini ada dua, yaitu ikatan antar logam. Nah, ikatan antar logam ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, ikatan ion, kedua, ikatan kovalen, ketiga, ikatan kovalen koordinasi, dan yang keempat, ikatan logam. Kita akan bahas yang pertama, yaitu ikatan ion, di mana ikatan ion ini merupakan ikatan yang terbentuk antara atom yang mudah melepaskan elektron atau atom logam, dan atom lain yang mudah menerima elektron atau atom non-logam. Nah, ikatan yang terbentuk karena ada daya tarik elektron atau keelektronnegatifan yang cukup besar. Sifat-sifat ikatan ion ini yaitu yang pertama, bersifat polar sehingga larut dalam pelarut polar. Yang kedua, memiliki titik leleh yang tinggi. Dan yang ketiga, baik larutan maupun lelehannya bersifat elektrolit. Contohnya pembentukan NaCl. Dapat dilihat pada gambar. Dan yang kedua yaitu ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen ini merupakan ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama oleh atom-atom pembentukan ikatan. Nah, selanjutnya ikatan kovalen ini biasanya terbentuk dari unsur-unsur non-logam. Dan dalam ikatan kovalen ini, setiap elektron dalam pasangan tertarik ke dalam nukleus kedua atom. Nah, di mana gaya tarik-menarik elektron inilah yang menyebabkan kedua elektron terikat bersama. Di sini ada beberapa jenis ikatan kovalen, di mana semuanya itu bergantung pada jumlah pasangan elektron yang terlibat di dalam ikatan kovalen. Yang pertama, ikatan tunggal. Nah, di mana ikatan tunggal ini merupakan ikatan kovalen yang terbentuk satu pasangan elektron. Contoh ikatan kovalen tunggal ini
yaitu pembentukan hidrogen. Nah, yang kedua yaitu ikatan rangkap 2. Di mana ikatan rangkap 2 ini merupakan ikatan kovalen yang terbentuk dari dua pasangan elektron. Contohnya yaitu pembentukan molekul O2. Selanjutnya ikatan rangkap 3, di mana ikatan rangkap 3 ini terdiri dari 3 pasangan elektron. Contohnya pembentukan N2 atau gas nitrogen, dapat dilihat di bagian bawah ini. Selanjutnya, ikatan rangkap ini memiliki panjang ikatan yang lebih pendek daripada ikatan tunggal. Nah, selain itu juga terdapat juga bermacam-macam jenis ikatan kovalen seperti ikatan sigma, pi, delta, dan lain-lain. Nah, jenis yang ketiga yaitu ikatan kovalen koordinasi atau semipolar. Di mana ikatan kovalen koordinasi ini merupakan ikatan kimia yang terjadi apabila pasangan elektron bersama yang dipakai oleh kedua atom disumbangkan oleh salah satu atom saja. Nah, sementara itu atom yang lain hanya berfungsi sebagai penerima elektron berpasangan saja. Di sini ada syarat-syarat terbentuknya ikatan kovalen koordinasi, yaitu yang pertama salah satu atomnya memiliki pasangan elektron bebas, dan yang kedua atom yang lainnya memiliki orbital kosong. Nah, selanjutnya susunan ikatan kovalen koordinasi ini sepintas mirip dengan ikatan ion. Namun kedua ikatan ini berbeda. Dibedakan oleh keelektronegatifan yang kecil pada ikatan kovalen koordinasi sehingga menghasilkan ikatan yang cenderung mirip kovalen. Contohnya itu seperti pembentukan NH4+. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu ikatan logam, di mana ikatan logam ini merupakan salah satu ciri khusus dari logam. Pada ikatan logam ini, elektron tidak hanya memiliki satu atau dua atom saja, melainkan memiliki dari semua atom yang ada di dalam ikatan logam tersebut. Nah, elektron-elektron dapat berdelokalisasi sehingga dapat bergerak bebas dalam awan elektron yang mengelilingi atom-atom logam. Nah, akibat dari elektron yang terdapat bergerak bebas ini adalah sifat logam yang dapat menghantarkan listrik dengan mudah. Selanjutnya, ikatan logam ini hanya ditemui pada ikatan yang seluruhnya terdiri dari atom unsur-unsur logam. Contohnya dapat dilihat pada gambar ikatan logam ini. Nah, jenis yang kedua, karena jenis yang pertama yang tadi ikatan antar logam, sekarang ikatan antar molekul, di mana ikatan antar molekul ini dibagi menjadi dua, dan yang pertama itu ikatan hidrogen. Nah, di mana ikatan hidrogen ini merupakan gaya tarik-menarik antara atom H dengan atom lain yang mempunyai keelektronegatifan yang besar pada satu molekul dari senyawa yang sama. Nah, ikatan hidrogen ini merupakan ikatan yang paling kuat dibandingkan dengan ikatan antar molekul lain. Namun, ikatan hidrogen ini juga masih lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen ataupun ikatan ion. Nah, ikatan hidrogen ini terjadi pada ikatan antara atom H dengan atom N, O, dan F yang memiliki pasangan elektron bebas. Nah, selanjutnya hidrogen dari molekul lain akan bereaksi dengan pasangan elektron bebas ini membentuk suatu ikatan hidrogen dengan besar ikatan bervariasi. Nah, selanjutnya kekuatan ikatan hidrogen ini dipengaruhi oleh beda keelektronegatifan dari atom-atom penyusunnya. Dan semakin besar perbedaannya, semakin besar pula ikatan hidrogen yang dibentuknya. Nah, selanjutnya kekuatan
ikatan hidrogen ini akan mempengaruhi titik didih dari senyawa tersebut. Semakin besar perbedaan elektronegatifan-nya, maka akan semakin besar titik didih dari senyawa tersebut. Namun, terdapat juga pengecualian untuk H2O yang memiliki 2 ikatan hidrogen tiap molekulnya. Nah, akibatnya titik didihnya paling besar dibandingkan senyawa dengan ikatan hidrogen lain. Bahkan lebih tinggi dari HF yang memiliki beda keelektronegatifan yang besar. Selanjutnya yaitu ikatan van der Waals, di mana gaya van der Waals ini dulunya itu dipakai untuk menunjukkan semua jenis gaya tarik-menarik antar molekul. Namun, kini merujuk pada gaya-gaya yang timbul dari polarisasi molekul menjadi dipol seketika. Nah, ikatan ini merupakan jenis ikatan antar molekul yang terlemah, namun sering juga dijumpai di antara semua zat kimia terutama gas. Nah, pada saat tertentu molekul-molekul dapat berada dalam fase dipol seketika ketika salah satu muatan negatif berada di sisi tertentu. Dalam keadaan dipol, molekul dapat menarik atau menolak elektron lain dan menyebabkan atom lain menjadi dipol. Nah, gaya tarik-menarik yang muncul sesaat ini merupakan gaya van der Waals. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.